Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renata Elisia Popivensi dengan nomor induk mahasiswa 20 17 10 10 17. Saat ini saya sedang menjalani pendidikan di Fakultas Dakwah, Program Studi Bimbingan Konseling Islam di Universitas Islam Negeri Profesor Kyai Haji Saifuddin Zuhri, Purwokerto. Di video kali ini saya akan membahas mengenai salah satu submateri dari mata kuliah Ulumul Hadis. Apa itu? Yaitu hadis mutawatir. Apa itu hadis mutawatir? Di sini saya akan membahas dari mulai definisi hadis mutawatir. Definisi hadis mutawatir terbagi menjadi dua, yaitu menurut bahasa dan menurut istilah. Menurut bahasa, hadis mutawatir merupakan isim fa'il, pecahan kata dari tawataro yang berarti tataba'a atau berturut-turut. Dikatakan tawataro al-mator yang berarti hujan turun secara terus-menerus. Lalu yang kedua, menurut istilah, hadis mutawatir yaitu hadis yang diriwayatkan oleh banyak rawi atau banyak orang yang menurut kebiasaan mustahil mereka sepakat untuk berdusta. Lalu pembahasan yang kedua mengenai syarat-syarat hadis mutawatir. Syarat yang pertama yaitu diriwayatkan oleh banyak rawi. Dari keempat pendapat ini, menurut Ibnu Hajar al-Asqalani dan Imam Nawawi dalam kitab Tadribu, periwayat sekurang-kurangnya 10 orang rijal yang sikoh di setiap tingkatan sanad. Ini pendapat yang paling rajih menurut para ahli hadis. Lalu syarat yang kedua yaitu jumlah bilangan rawi terdapat pada seluruh tabiqat sanad. Apa itu tabiqat? Tabiqat adalah tingkatan. Tingkatan apa? Tingkatan para sahabat, tabi'in, dan sampai dengan periwayat terakhir. Lalu syarat yang ketiga yaitu menurut kebiasaan. Jadi menurut kebiasaan mustahil mereka sepakat untuk berdusta. Dan syarat yang keempat yaitu khabar mereka disandarkan kepada panca indera. Jadi misalnya perkataan mereka seperti sami'na, kami telah mendengar, atau ra'aina, kami telah melihat, atau lamasna, kami telah merasakan, dan sejenisnya. Jika khabar mereka itu disandarkan pada akal, seperti alam semesta ini baru, yaitu kudus, maka khabar seperti itu tidak dinamakan dengan hadis mutawatir. Lalu yang selanjutnya, pembahasan mengenai pembagian hadis mutawatir. Pembagian hadis mutawatir ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, mutawatir lafzi, dan yang kedua, mutawatir maknawi. Hadis mutawatir lafzi ialah hadis mutawatir yang lafaz dan maknanya sesuai antara riwayat satu dengan riwayat lainnya. Hadis yang sama bunyi lafaz, hukum, dan maknanya. Sedangkan hadis mutawatir maknawi ialah hadis yang lafaz dan maknanya berlainan antara satu riwayat dengan riwayat yang lain, tetapi terdapat persesuaian makna secara umum. Pembahasan berikutnya mengenai kedudukan hadis mutawatir. Menurut Saifuddin Zuhri dan Hasbi Ash-Shindiki, mereka berpendapat bahwa kedudukan hadis mutawatir ini sangatlah tinggi. Para ulama bersepakat hadis mutawatir berisi pengetahuan yang pasti bersumber dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu hadis tersebut harus diterima secara bulat dan wajib diamalkan dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam bidang akidah. Hadis mutawatir sama derajatnya dengan nas Al-Quran. Pembahasan berikutnya yaitu contoh dari hadis mutawatir. Contoh yang pertama, mutawatir lafzi. Hadis ini mengenai berdusta atas nama Rasulullah SAW. Diriwayatkan oleh Bukhari dan artinya, barang siapa berdusta atas namaku secara sengaja, maka hendaknya ia bersiap-siap menempati tempatnya di neraka. Hadis ini disebut hadis mutawatir. Lalu, mutawatir maknawi. Adapun contoh dari hadis mutawatir maknawi
ialah hadis mengenai mengangkat kedua tangan saat berdoa, yang artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengangkat kedua tangannya dalam berdoa, kecuali dalam sholat istiqa, dan beliau mengangkat tangannya hingga tampak putih-putih kedua ketiaknya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Pembahasan berikutnya mengenai skema sanad hadis mutawatir. Bisa dilihat ada beberapa tabiqat atau tingkatan di sini. Yang pertama, yang garis merah itu merupakan tingkatan tabiqat pertama, yakni tingkatan para sahabat. Dilanjut dengan garis kedua, yakni tabi'in, itu merupakan tabiqat kedua. Lalu yang ketiga, tabiqat yang ketiga merupakan tabi'in, dan sampai dengan rawi terakhir. Lalu di sini bisa dilihat sesuai dengan jalurnya, mereka memiliki jalurnya masing-masing, dari mulai sahabat pertama, kemudian kepada tabi'in, kepada tabi'i, dengan sampai dengan rawi terakhir. Mereka memiliki jalur periwayatan masing-masing. Bisa dilihat contoh skema sanad dari hadis Bukhari mengenai berdusta atas nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari yang pertama merupakan nama para sahabat, diikuti dengan nama para tabi'i, dan kemudian tabi'i tabi'in, dan yang terakhir adalah rawi terakhir. Ada Bukhari dan Muslim. Selanjutnya mengenai kitab-kitab yang populer dari hadis mutawatir ini. Yang pertama, kitab Al-Azhar Al-Mutanatsirah fi Al-Akbar Al-Mutawatirah, karya Imam As-Suyuti, yang berurutan berdasarkan bab per babnya. Lalu kitab yang kedua, Kutfahu Al-Azhar, yaitu karya Imam As-Suyuti. Ini merupakan kitab ringkasan dari kitabnya yang terdahulu. Lalu ada Ad-Damu Al-Mutanatsir min Al-Hadis Al-Mutawatir, karya Muhammad bin Ja'far Al-Kitani. Yang terakhir, ini merupakan peta konsep dari pembahasan-pembahasan yang telah kita lalui tadi. Ada definisi, syarat-syarat, pembagian, kedudukan, contoh, skema sanad, dan kitab-kitab hadis mutawatir. Berikut merupakan daftar pustaka yang saya gunakan dalam penyampaian materi kali ini. Semoga materi yang telah saya sampaikan dapat berguna bagi kita semua. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Bila ada pertanyaan, bisa disampaikan di kontak person yang sudah tersedia. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.